Siang itu terminal seperti tungku yang menyala. Panas memantul dari aspal, bercampur bau solar, keringat, dan teriakan kernet yang memanggil penumpang. Klakson bersahut-sahutan, roda bus berdecit, dan pedagang berteriak menawarkan dagangan dengan suara serak yang nyaris putus asa. Di balik hiruk-pikuk itu, ada satu hal yang tak pernah berubah, rasa takut yang menggantung di udara. Dari sisi timur terminal, sekelompok preman melangkah masuk seperti kawanan anjing lapar. Di depan mereka berjalan Warto Keling. Tubuhnya besar, kulitnya legam, tatapannya kosong tapi mematikan. Bekas luka membelah alis kirinya, tanda hidup keras yang tak pernah ia tinggalkan. Setiap langkahnya membuat pedagang spontan menunduk, tangan-tangan gemetar merogoh kantong sebelum diminta. "Setoran," kata Warto Keling singkat, suaranya berat dan dingin. "Tak ada ancaman panjang, tak perlu. Semua orang tahu akibatnya jika menolak." Uang berpindah tangan, ada yang menyerahkan dengan pasrah, ada yang sambil menahan air mata. Seorang pedagang tua sempat ragu, dan satu tamparan membuatnya terhuyung. Tak ada yang berani menolong. Terminal mengajarkan satu hukum, yang kuat berkuasa, yang lemah diam atau hancur. Namun di ujung peron, ada pemandangan yang janggal. Sebuah warung sate kecil tetap mengepul, asapnya menari santai di udara panas. Seorang pemuda berdiri membalik sate di atas bara, wajahnya tenang, bahkan sempat tersenyum saat pembeli bertanya harga. Namanya Hendar, bagi kebanyakan orang, ia hanya penjual sate biasa. Warto Keling melihatnya, senyum tenang itu terasa seperti ejekan. Ia melangkah mendekat, anak buahnya menyebar membentuk setengah lingkaran. "Kamu," katanya sambil menunjuk Hendar, "belum setor hari ini." Hendar menoleh perlahan, matanya bertemu dengan mata Warto Keling, dan bukannya takut, ia tertawa kecil. Tawa pendek, pelan, tapi jelas. Tawa yang tidak seharusnya muncul di hadapan penguasa terminal. Beberapa pedagang membeku, ada sesuatu yang terasa salah. Warto Keling menyipitkan mata, amarahnya naik, tapi jauh di dalam dadanya ada denyut aneh, seperti menginjak bayangan masa lalu. Sementara itu, Hendar kembali membalik sate. Apinya menyala lebih besar. Asap naik, dan bersama asap itu, sesuatu yang lama terkubur di terminal mulai bangkit kembali. Siang tetap berisik, tapi di antara klakson dan teriakan, terminal seperti menahan napas, seolah tahu, hari itu bukan siang biasa. Nama Warto Keling bukan sekadar sebutan di terminal itu, ia adalah bisikan yang membuat pedagang salah menghitung uang dan sopir lupa menutup pintu bus. Ia tumbuh dari kekerasan, mengeras bersama waktu, dan mengakar lewat rasa takut yang dipelihara bertahun-tahun. Setiap sudut terminal menyimpan jejak langkahnya, entah berupa ancaman, pukulan, atau darah yang pernah mengering di aspal. Orang-orang tak lagi bertanya siapa penguasa terminal. Jawabannya selalu sama, diucapkan pelan, hampir berdoa agar tak terdengar, Warto Keling. Anak buahnya berdiri di belakang seperti bayangan yang siap bergerak. Ada yang membawa rantai, ada yang menyembunyikan pisau di balik jaket lusuh. Mereka tertawa kecil melihat Hendar, seolah warung sate itu hanya candaan singkat sebelum pelajaran keras diberikan. Bagi mereka, penjual sate adalah mangsa empuk, wajah bersih, tangan berbau arang, dan sikap yang terlalu tenang untuk tempat seperti ini. Tak satu pun dari mereka membaca tanda bahaya dalam tawa kecil yang baru saja terdengar. Warto Keling melangkah lebih dekat, cukup dekat hingga asap sate menyentuh wajahnya. Bau daging terbakar bercampur dengan aroma keringat dan amarah. "Kamu lucu," katanya pelan, senyum miring menghiasi bibirnya. Di sini, orang yang tertawa biasanya mati cepat. Ucapannya bukan ancaman kosong, melainkan janji yang pernah ia tepati berkali-kali. Terminal menyaksikan itu semua, dan memilih tetap menjadi penonton yang bisu. Hendar mengangkat wajahnya sepenuhnya kini. Senyumnya tak hilang, justru mengendap seperti bara di balik abu. Ada ketenangan aneh di sorot matanya, ketenangan seseorang yang sudah lama berdamai dengan kekerasan. Ia mematikan kipas kecil di warungnya, seakan tahu sebentar lagi tak ada lagi yang perlu didinginkan. Beberapa pedagang memperhatikan dari kejauhan, dada mereka sesak oleh firasat yang tak berani diberi nama. "Terminal ini," lanjut Warto Keling, suaranya meninggi, "ingin didengar semua orang, hidup karena aku. Aman karena aku, dan kamu jualan di sini karena aku izinkan." Kata-katanya mengalir seperti hukum tak tertulis yang selama ini ditaati. Ia ingin penonton, ingin penundukan terbuka, ingin melihat Hendar mengecil seperti yang lain. Kekuasaan,
Baginya, harus dipamerkan agar tetap nyata. Namun Hendar justru mengangguk pelan, seperti mendengar cerita lama yang sudah ia hafal di luar kepala. Begitu ya, katanya ringan. Kalimat itu sederhana, tapi membuat beberapa orang saling pandang. Ada nada yang tak bisa dijelaskan, bukan menantang, bukan takut, melainkan mengenal. Seolah Hendar sedang berbicara dengan masa lalu yang pernah ia tinggalkan, tapi belum benar-benar pergi. Seorang pedagang tua tanpa sadar menjatuhkan receh dari tangannya. Bunyi koin memantul di aspal terdengar terlalu nyaring di antara keheningan mendadak. Anak buah Warto Keling tertawa kasar, mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang merayap. Mereka tak tahu kenapa dada mereka terasa berat, kenapa udara terasa lebih panas dari biasanya. Terminal, sekali lagi, menahan napasnya. Warto Keling merasakan sesuatu yang tak ia sukai, keraguan tipis yang menggores egonya. Ia menepisnya dengan mendekat satu langkah lagi. Terakhir, katanya, nada suaranya berubah dingin, setor atau tutup warungmu selamanya. Di balik kata-kata itu, kekerasan sudah bersiap. Dan di hadapannya, Hendar berdiri diam, senyum itu belum padam, seperti badai yang menunggu izin untuk meledak. Siang masih berisik, tapi kini setiap suara terdengar jauh. Terminal tahu, perkenalan telah usai. Yang tersisa hanyalah pilihan, tunduk, atau membangunkan legenda lama yang seharusnya tetap tidur. Warung sate itu berdiri di ujung peron seperti sisa masa lalu yang terlupakan. Terbuat dari kayu tua dengan paku berkarat, ditutupi terpal kusam yang sudah memudar warnanya. Bara arang menyala merah, berderak pelan setiap kali lemak sate menetes dan memercikkan api kecil. Di tengah panas dan kebisingan terminal, Hendar berdiri sendirian, tangannya terampil membalik tusuk sate, gerakannya tenang dan terukur. Senyum tipis terukir di wajahnya, senyum orang yang tidak sedang terburu-buru oleh hidup. Beberapa pembeli duduk di bangku pendek, menikmati sate tanpa banyak bicara. Mereka merasakan ketenangan aneh dari si penjual, seolah warung kecil itu terpisah dari kekacauan terminal. Hendar jarang berbicara, tapi jika bicara, suaranya datar dan hangat. Tak ada yang menyangka, di balik tangan yang kini berbau arang dan kecap, pernah melekat darah, besi, dan hukum jalanan yang kejam. Masa lalu itu terkubur rapi, seperti bara yang diselimuti abu. Dulu, nama Hendar tidak diucapkan dengan santai seperti sekarang. Nama itu pernah membuat preman besar memilih jalan memutar dan pedagang menutup lapak lebih awal. Ia bukan sekadar penguasa terminal, ia adalah akhir dari perlawanan. Tapi semua itu ditinggalkannya bertahun-tahun lalu, bersama luka, dendam, dan malam-malam tanpa tidur. Ia memilih berdamai dengan hidup, mengganti kepalan tangan dengan kipas bambu, mengganti ancaman dengan harga sate per porsi. Namun terminal tak pernah benar-benar lupa. Ia hanya menunggu, seperti binatang tua yang diam, mengamati, dan mengingat setiap darah yang pernah tumpah di atas aspalnya. Ada pedagang lama yang kadang memandang Hendar terlalu lama, alis mereka berkerut, seolah mencocokkan wajah penjual sate dengan bayangan masa lalu. Lalu mereka menggeleng pelan, memilih percaya bahwa legenda sudah mati. Hendar tahu tatapan-tatapan itu. Ia merasakannya seperti angin panas yang menyentuh tengkuk. Tapi ia tak bereaksi. Ia hanya menambahkan bumbu, meniup bara, dan melayani pembeli dengan sopan. Dalam diamnya, ada prinsip sederhana, selama ia tak diganggu, masa lalu akan tetap terkunci. Ia tak datang ke terminal untuk berkuasa lagi. Ia datang untuk hidup, sesederhana itu. Asap sate naik perlahan, membentuk kabut tipis yang membuat ujung peron terlihat samar. Di balik asap itu, Hendar mengingat potongan-potongan hidupnya yang dulu, teriakan, denting besi, jeritan orang-orang yang kalah. Kenangan itu tak lagi menyakitkan, tapi juga tak pernah hilang. Ia belajar satu hal, kekerasan tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu dipanggil. Ketika suara Warto Keling terdengar semakin dekat, Hendar tidak menoleh. Tangannya tetap bekerja, seolah suara itu hanyalah bagian dari terminal. Tapi di dalam dadanya, sesuatu bergerak pelan. Bukan amarah, bukan takut, melainkan kesiapan. Seperti seseorang yang sudah lama duduk, kini tahu waktunya berdiri mungkin akan tiba. Warung sate di ujung peron itu tampak kecil dan rapuh. Tapi siapapun yang benar-benar mengenal terminal tahu, dari tempat-tempat seperti itulah badai sering lahir. Dan di balik senyum tenang Hendar, masa lalu membuka satu mata, tidak untuk berkuasa, tetapi untuk memastikan, terminal tidak salah memilih lawan.
Warto Keling berhenti tepat di depan warung sate, tubuh besarnya menutup cahaya siang yang menyengat. Asap arang menyapu wajahnya, tapi ia tak bergeser. Tangannya yang kasar menghantam meja kayu hingga tusuk sate bergetar. Suara benturan itu membuat beberapa pembeli spontan berdiri dan menjauh. Terminal kembali mengenali irama lama, pemalakan yang sebentar lagi berubah menjadi kekerasan. Warto Keling menikmati detik-detik itu, detik ketika seseorang biasanya mulai gemetar dan mencari-cari uang dengan napas tercekat. Terminal ini bukan tempat orang sok tenang, kata Warto Keling, nadanya rendah tapi mengancam. Ia mencondongkan badan, wajahnya hanya sejengkal dari Hendar. Bau keringat dan rokok bercampur tajam. Setor sekarang, atau warung ini tutup selamanya. Ucapannya dilontarkan tanpa emosi, seperti membaca keputusan mati. Anak buahnya terkekeh di belakang, siap bergerak kapan saja. Mereka sudah membayangkan meja ini terbalik, bara berserakan, dan penjual sate tersungkur. Hendar mengangkat kepala perlahan, matanya bertemu langsung dengan mata Warto Keling, tanpa berkedip. Tidak ada ketakutan di sana. Tidak ada permohonan, yang ada justru sesuatu yang membuat Warto Keling merasa seolah sedang diukur, dinilai, dan dibandingkan. Hendar tak langsung menjawab, ia hanya mengambil satu tusuk sate, meniupnya pelan, lalu menggigit sedikit seakan sedang menikmati makan siang biasa. Lalu tawa itu keluar, pendek, pelan, hampir ramah. Tapi tawa itu memotong udara terminal seperti pisau tipis. Beberapa pedagang membeku di tempat. Anak buah Warto Keling berhenti tertawa. Ada sesuatu yang salah dengan tawa itu, bukan tawa orang putus asa, melainkan tawa seseorang yang tahu persis kemana arah cerita ini akan berakhir. Terminal, yang terbiasa dengan jeritan dan makian, seolah tak mengenali suara ini. Apa yang lucu? Warto Keling mendesis. Tangannya mencengkeram kerah baju Hendar, jari-jarinya keras dan berurat. Biasanya, pada titik ini, lawannya sudah runtuh. Tapi Hendar tetap berdiri santai, bahkan tidak mencoba melepaskan diri. Senyumnya masih ada, tipis tapi stabil. Tatapan matanya membuat cengkeraman itu terasa, untuk pertama kalinya, tidak sepenuhnya berkuasa. Beberapa orang tua di terminal mulai saling pandang. Ada kilatan pengenalan di mata mereka, kilatan yang cepat disembunyikan. Mereka pernah melihat tatapan itu dulu, bertahun-tahun lalu, sebelum terminal dikuasai oleh nama lain. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Bukan karena takut pada Warto Keling, tapi karena sadar seseorang telah melakukan kesalahan fatal, membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur. Hendar akhirnya berbicara, suaranya pelan, hampir bersahabat, namun setiap katanya jatuh berat. Kamu datang terlambat, katanya singkat. Tak ada ancaman di sana, tak ada penjelasan. Hanya pernyataan sederhana yang membuat alis Warto Keling berkerut. Ia tidak mengerti, dan kebingungan itu berubah cepat menjadi amarah. Baginya, ketidakpahaman adalah penghinaan. Warto Keling mendorong Hendar dengan kasar. Meja sate bergeser, bara memercik, dan beberapa tusuk sate jatuh ke tanah. Terminal serempak menarik napas. Udara berubah, lebih padat, lebih panas, lebih tegang. Hendar melangkah satu langkah ke depan, masih tersenyum kecil. Tawa itu belum hilang sepenuhnya. Dan pada saat itulah, tanpa disadari siapapun, pemalakan sederhana telah berubah menjadi awal dari kehancuran. Tawa itu masih menggantung di udara, tipis namun tajam, seperti gema yang tak mau hilang. Terminal yang tadi riuh mendadak terasa asing dengan keheningan singkat itu. Beberapa pedagang berhenti bergerak, tangan mereka tertahan di udara, mata mereka terpaku pada sosok Hendar. Ada sesuatu dalam tawa itu yang mengusik memori lama, memori yang selama ini terkubur di balik rutinitas dan rasa takut baru. Terminal bukan lupa, ia hanya pura-pura melupakan. Seorang pedagang tua merasakan dadanya sesak. Ingatannya melompat jauh ke masa lampau, ke hari-hari ketika terminal ini sunyi bukan karena damai, melainkan karena patuh. Ia ingat seorang pria berdiri di tengah peron, cukup diam untuk membuat preman paling bengis menunduk. Pria itu tertawa seperti ini, tenang, singkat, seolah tahu tak ada satupun lawan yang benar-benar setara. Nama itu hampir keluar dari bibirnya, tapi tertahan oleh rasa ngeri yang datang terlambat. Dari sudut lain, seorang sopir lama menyipitkan mata, mencoba mencocokkan wajah penjual sate dengan bayangan di kepalanya. Garis rahang itu, tatapan mata yang tak goyah, cara berdiri yang santai namun siap, semuanya terasa terlalu familiar. Keringat dingin mengalir di tengkuknya. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Tapi hatinya tahu,
Terminal jarang salah mengenali orang yang pernah menguasainya dengan darah dan ketegasan. Nama Hendar dulu bukan legenda yang diceritakan keras-keras. Ia adalah nama yang cukup disebut sekali, lalu semua keributan berhenti. Preman-preman lama tahu, melawan berarti menghilang. Tak ada pengadilan, tak ada pengumuman, hanya kekosongan yang ditinggalkan mereka yang menantang. Terminal menjadi sunyi, tertib dalam ketakutan, dan Hendar berdiri di puncaknya tanpa perlu mahkota. Warto Keling tidak menangkap bisikan-bisikan itu. Ia melihat tawa sebagai penghinaan, bukan peringatan. Namun ada sesuatu yang mengganggunya, tatapan orang-orang di sekeliling berubah. Bukan lagi tatapan takut padanya, melainkan tatapan menunggu. Itu membuat amarahnya berdenyut, tapi juga memunculkan rasa tak nyaman yang tak bisa ia jelaskan. Kekuasaan yang biasanya ia rasakan tiba-tiba terasa licin. Anak buah Warto Keling mulai saling pandang. Tawa tadi merambat ke tulang mereka, dingin dan tidak wajar. Beberapa dari mereka pernah mendengar cerita lama, cerita yang selalu dianggap dongeng untuk menakuti preman baru. Tapi kini, berdiri di depan penjual sate yang tertawa di wajah pemimpin mereka, cerita itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Hendar sendiri tetap diam. Ia tahu apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Ia merasakan ingatan. Terminal bergerak, menyusun potongan masa lalu yang ia tinggalkan dengan sengaja. Tawa tadi bukan untuk menantang, melainkan untuk menguji, apakah dunia ini masih ingat siapa yang pernah menjaga ketertiban dengan cara paling kejam. Jika ingatan itu bangkit, maka pilihan orang-orang akan segera berubah. Dan di tengah siang yang panas itu, terminal mulai berbisik dengan bahasa yang hanya dimengerti mereka yang pernah hidup di dalamnya. Nama Hendar belum diucapkan keras-keras, tapi sudah hidup kembali di kepala banyak orang. Sunyi yang dulu pernah menyelimuti terminal terasa mendekat. Sebuah luka lama terbuka, dan dari luka itu, sejarah bersiap menuntut kelanjutannya. Hendar akhirnya melangkah sedikit ke depan, cukup untuk keluar dari bayang-bayang warung sate. Suaranya tenang saat ia berbicara, nyaris seperti sedang menasihati orang yang lebih muda. "Pergi," katanya singkat, satu kata. Tak ada ancaman, tak ada emosi. Peringatan itu meluncur datar, tapi justru itulah yang membuatnya berat. Beberapa orang di sekitar terminal menelan ludah, karena mereka tahu, peringatan dari orang seperti Hendar tidak pernah diulang dua kali. Warto Keling terdiam sepersekian detik, lalu tertawa kasar. Baginya, kata itu bukan peringatan, melainkan penghinaan terbuka. Harga dirinya tercabik di depan anak buah dan para pedagang. "Kamu nyuruh aku pergi," katanya sambil menunjuk dada sendiri. Suaranya meninggi, dipenuhi amarah yang tersulut cepat. Ia tak melihat kebijaksanaan dalam ketenangan Hendar, hanya melihat tantangan yang harus dipatahkan. Anak buah Warto Keling bergerak tanpa aba-aba. Mereka menyebar, menutup jarak, membentuk lingkaran kasar di sekitar Hendar. Rantai beradu pelan dengan aspal, pisau berkilat sekilas di balik jaket. Beberapa pedagang buru-buru mundur, menarik lapak mereka sejauh mungkin. Terminal tahu tanda-tanda ini, peringatan telah diberikan. Sekarang, kekerasan tinggal menunggu pemicu. Hendar menghela napas pelan, bukan napas orang cemas, melainkan napas seseorang yang menyadari pilihannya tidak lagi banyak. Ia melirik sekeliling, menilai jarak, posisi, dan wajah-wajah di hadapannya. Kebiasaan lama muncul kembali, rapi dan dingin. Dalam sekejap, penjual sate itu berubah menjadi sosok lain, bukan lewat gerakan besar, melainkan lewat fokus yang mengeras di matanya. "Jangan dengarkan dia," teriak salah satu anak buah Warto Keling, mencoba menegaskan keberanian yang mulai goyah. Tapi suaranya terdengar terlalu keras, terlalu dipaksakan. Lingkaran itu rapat, namun keyakinan mereka tidak. Beberapa pasang mata tak sengaja bertemu dengan tatapan Hendar, lalu buru-buru menghindar, seolah baru menyadari mereka sedang mengepung orang yang salah. Warto Keling melangkah maju, mendorong dada Hendar sekali lagi. "Di terminal ini," katanya geram, "aku yang ngasih peringatan." Kalimat itu disambut anggukan ragu dari anak buahnya. Ia ingin menutup celah keraguan secepat mungkin, ingin memastikan semua orang, termasuk dirinya sendiri, percaya bahwa ia masih penguasa keadaan. Hendar tak terdorong mundur, ia hanya menatap Warto Keling lama, lalu menggeleng pelan. "Aku sudah bilang," ucapnya lirih. Kalimat itu terdengar seperti penutup, bukan ancaman lanjutan. Beberapa orang tua di terminal memejamkan mata, seolah tak ingin melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Mereka tahu, saat peringatan diabaikan, yang tersisa hanyalah akibat. Lingkaran itu mengencang.
Udara terasa berat, panas, dan penuh listrik. Tak ada lagi jalan mundur tanpa kehilangan muka. Terminal berhenti berharap. Ia hanya menunggu. Dan di tengah kepungan itu, Hendar berdiri tenang, seperti seseorang yang akhirnya dipaksa membuka pintu masa lalu, bukan karena ingin, tetapi karena keadaan tak memberinya pilihan lain. Keributan pecah tanpa aba-aba yang jelas. Suara meja terseret, bangku jatuh, dan teriakan panik pedagang saling tumpang tindih. Orang-orang berlarian menjauh, menarik gerobak dan karung dagangan seadanya, meninggalkan ruang kosong di tengah peron. Terminal seperti membuka arena dengan sendirinya, menyingkirkan yang tak berkepentingan. Debu terangkat dari aspal, bercampur asap sate yang belum sepenuhnya padam. Di tengah kekacauan itu, bara kecil berubah menjadi nyala yang tak bisa lagi disembunyikan. Salah satu anak buah Warto Keling bergerak lebih dulu, rantainya berayun rendah, memotong udara dengan suara logam yang menggetarkan. Serangan itu cepat dan kasar, dirancang untuk menakut-nakuti sebelum melukai. Namun Hendar melangkah menyamping setengah tapak, gerakannya tenang dan efisien. Rantai itu menghantam meja kayu, memecahkannya menjadi serpihan. Tidak ada kepanikan di wajah Hendar, hanya fokus. Terminal merasakan perubahan ritme, ini bukan lagi pemalakan, ini pertarungan. Anak buah lain maju bersamaan, mencoba menutup celah dari dua sisi. Pisau berkilat, langkah kaki berpola kacau. Hendar bergerak seperti bayangan yang tahu jalannya sendiri. Ia menepis satu serangan, mengunci pergelangan tangan, lalu mendorong tubuh penyerang ke arah rekannya. Benturan keras terjadi, teriakan pendek terdengar, disusul jatuhnya tubuh ke aspal. Semua terjadi terlalu cepat untuk disoraki, terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Pedagang yang sudah menyingkir berhenti berlari. Mereka menoleh, terikat oleh pemandangan yang terasa mustahil. Penjual sate itu berdiri tegak, napasnya stabil, matanya dingin dan terukur. Tak ada gerakan berlebihan, tak ada amarah yang meledak. Hendar bertarung seperti seseorang yang pernah melakukan ini ribuan kali, lalu berhenti karena memilih hidup lain. Setiap langkahnya adalah ingatan yang kembali bekerja. Warto Keling mundur setengah langkah, tanpa sadar. Ia menyaksikan anak buahnya goyah, rencana runtuh, dan kekuasaan yang selama ini terasa mutlak mulai retak. Maju, teriaknya. Suaranya keras tapi tak lagi meyakinkan. Ia mencoba menutup rasa gentar yang merayap, tapi matanya tak bisa bohong. Sosok di hadapannya bukan penjual sate. Ini adalah legenda lama yang dulu membuat terminal tunduk tanpa banyak darah. Hendar berdiri di tengah arena yang terbentuk alami itu, bahunya lurus, kakinya mantap menapak. Asap arang menempel di pakaiannya seperti aura masa lalu. Ia tidak mengejar, tidak memancing. Ia menunggu. Kesabaran itu justru menekan lebih keras daripada teriakan. Anak buah Warto Keling ragu, langkah mereka terhenti, keberanian mereka bocor oleh kesadaran pahit, mereka sedang menghadapi orang yang salah. Terminal menahan napasnya, klakson berhenti, teriakan mereda, bahkan angin panas terasa enggan bergerak. Ini adalah momen pengenalan kembali, saat sejarah menampakkan wajahnya. Orang-orang tua di sudut peron tahu persis apa artinya. Saat Hendar berdiri seperti ini, tak ada setengah-setengah. Tak ada peringatan kedua, yang ada hanya hasil akhir. Dan di antara pecahan kayu dan asap yang menipis, Hendar melangkah satu tapak ke depan. Bukan sebagai penjual sate yang diserang, melainkan sebagai sosok yang dulu mengatur terminal dengan sunyi. Bara telah menyala, dan ketika legenda lama memilih berdiri, terminal tahu, siang itu tak akan berakhir biasa. Hendar dan Warto Keling berdiri saling berhadapan di tengah ruang kosong yang tercipta dengan sendirinya. Keramaian terminal kini menjauh, berubah menjadi dinding manusia yang menonton tanpa suara. Keringat mengalir di pelipis Warto Keling, sementara Hendar tampak nyaris tak terpengaruh panas. Tatapan mereka bertemu, satu penuh amarah dan harga diri, satu lagi dingin dan terukur. Tak ada kata yang diucapkan. Mereka sama-sama tahu, percakapan telah berakhir sejak lama. Pukulan pertama datang dari Warto Keling, cepat dan berat. Diarahkan ke wajah. Ia mengandalkan tenaga dan kebiasaan menang lewat tekanan brutal. Namun Hendar memutar bahu, membiarkan pukulan itu melintas tipis, lalu membalas dengan hentakan pendek ke badan. Benturan terdengar padat, membuat napas Warto Keling terhenti sepersekian detik. Siang yang panas itu seketika berubah menjadi arena, tanpa wasit, tanpa aturan, hanya dua kehendak yang saling menghapus. Warto Keling mundur setapak, terkejut oleh efisiensi lawannya.
Ia menyerang lagi, lebih liar, mencoba memecah fokus dengan rangkaian pukulan. Hendar menutup jarak, meredam serangan, dan mengubah sudut dengan langkah kecil yang nyaris tak terlihat. Setiap geraknya seperti hasil perhitungan panjang, bukan reaksi spontan. Orang-orang di sekeliling mulai menyadari perbedaan kelas ini bukan sekadar kuat lawan kuat, ini pengalaman melawan kesombongan. Sebuah tendangan menyapu, memaksa Hendar meloncat singkat. Ia mendarat stabil, lalu melesat masuk sebelum Warto Keling sempat mengatur napas. Pukulan baliknya tidak besar, tapi tepat sasaran, memukul keseimbangan dan ritme. Warto Keling tersandung, menggeram, lalu bangkit dengan teriakan yang lebih mirip upaya menutupi panik. Anak buahnya ingin maju, namun tertahan oleh tatapan Hendar yang sekilas menoleh, cukup untuk membuat mereka membeku. Duel itu menarik garis tegas di aspal terminal. Setiap benturan mengirimkan getar ke kerumunan. Debu terangkat, suara napas terengah terdengar jelas. Warto Keling mulai mengandalkan kemarahan, menguras tenaga dengan serangan bertubi-tubi. Hendar justru semakin tenang, memotong sudut, memanfaatkan celah, memaksa lawan bekerja lebih keras untuk hasil yang semakin kecil. Perbedaan itu pelan-pelan memakan keberanian. Satu serangan meleset, dan Hendar masuk ke jarak dekat. Ia mengunci lengan, memutar badan, lalu melepaskan dorongan yang membuat Warto Keling kehilangan pijakan. Tubuh besar itu menghantam aspal dengan suara tumpul. Kerumunan bergidik. Hendar tidak mengejar untuk menghukum, ia memberi ruang, kesempatan terakhir yang hanya dikenali oleh mereka yang pernah berada di puncak dan memilih turun. Warto Keling bangkit dengan susah payah, dadanya naik turun. Tatapannya liar, tapi kini bercampur keraguan. Ia menyadari sesuatu yang terlambat, lawannya tidak bertarung untuk membuktikan diri, melainkan untuk menyelesaikan. Hendar berdiri beberapa langkah jauhnya, bahu rileks, tangan siap. Tidak ada kebencian di sana, hanya keputusan. Ketika mereka kembali bergerak, semua terasa lebih cepat. Pukulan, elakan, dan hentakan menyatu dalam detik-detik yang menentukan. Siang itu benar-benar menjadi arena, cepat, keras, tanpa ragu. Dan di tengah keramaian yang menahan napas, sejarah terminal sedang ditulis ulang oleh dua nama, dengan satu hasil yang tak lagi bisa dihindari. Saat Warto Keling kembali terhuyung, anak buahnya tak lagi mampu menahan diri. Satu teriakan pecah, lalu tubuh-tubuh bergerak bersamaan, mencoba menutup rasa takut dengan jumlah. Mereka maju dari berbagai arah, langkah tergesa, serangan tumpang tindih. Terminal kembali gaduh, tapi kali ini bukan oleh klakson, melainkan oleh kepanikan yang menyamar sebagai keberanian. Mereka yakin, sebanyak apapun pengalaman Hendar, tak mungkin ia menghadapi semuanya sekaligus. Keyakinan itu runtuh dalam hitungan detik. Hendar bergerak cepat, membaca arah seperti membaca peta lama yang sudah dihafalnya. Ia menghindari serangan pertama, membiarkan dua penyerang bertabrakan, lalu menghantam titik lemah yang membuat salah satunya roboh tanpa suara. Tak ada gerakan sia-sia, setiap langkah, setiap putaran bahu, lahir dari kebiasaan panjang hidup di jalanan yang kejam. Rantai berayun lagi, kali ini lebih liar. Hendar menangkap momentumnya, menarik, dan memanfaatkan berat badan lawan untuk menjatuhkannya keras ke aspal. Sebelum yang lain sempat bereaksi, ia sudah berpindah, menepis pisau, mengunci pergelangan, dan mematahkan niat sebelum luka benar-benar tercipta. Teriakan kesakitan menggema, membuat yang lain ragu melangkah. Mereka mulai sadar, ini bukan lawan yang bisa diintimidasi. Seorang anak buah mencoba menyerang dari belakang, berharap kelengahan. Hendar merunduk tepat waktu, lalu menyapu kaki penyerang hingga tubuh itu berputar dan jatuh menghantam tanah. Debu mengepul, nafas terengah terdengar di mana-mana. Terminal menyaksikan pola yang sama berulang, siapapun yang maju, berakhir di tanah. Bukan karena Hendar lebih ganas, melainkan karena ia tahu kapan berhenti dan kapan menutup. Warto Keling berteriak memerintah, tapi suaranya tenggelam oleh kenyataan. Anak buahnya mulai kehilangan ritme, bergerak sendiri-sendiri, tanpa koordinasi. Keberanian mereka tergerus oleh rasa sakit dan kebingungan. Mereka terbiasa menindas yang lemah, bukan menghadapi seseorang yang memahami setiap trik kotor yang mereka andalkan. Keunggulan jumlah berubah menjadi beban. Beberapa dari mereka jatuh berlutut, menyerah pada napas yang tersengal dan tubuh yang tak lagi patuh. Yang lain mundur tanpa sadar, mata mereka memantau jarak, mencari celah untuk kabur. Hendar berdiri di tengah, napasnya tetap terjaga,
matanya bergerak cepat memastikan tak ada ancaman yang tersisa. Ia tidak mengejar yang sudah jatuh, ia hanya memastikan mereka tak bangkit lagi untuk melukai siapapun. Pedagang dan sopir yang menonton mulai berbisik, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan pengakuan. Ini bukan kebetulan, ini bukan keberuntungan, ini adalah perbedaan antara preman yang besar karena teror, dan penguasa lama yang besar karena penguasaan. Terminal mengenali kembali bahasa lamanya, bahasa ketegasan yang tak butuh banyak darah. Saat debu perlahan turun, satu persatu anak buah Warto Keling tergeletak, dilumpuhkan oleh kesalahan mereka sendiri. Mereka datang dengan keyakinan palsu, dan pulang dengan pelajaran yang terlambat. Di tengah arena itu, Hendar berdiri tegak. Dan untuk pertama kalinya hari itu, semua orang tahu, perlawanan sudah berakhir, yang tersisa hanya penentuan akhir. Warto Keling berdiri terengah di tengah arena yang kini sunyi. Keringat membasahi wajahnya, napasnya berat dan terputus-putus. Matanya berusaha tetap keras, tapi tubuhnya sudah mulai mengkhianati. Di sekelilingnya, anak buah yang tadi pongah kini tergeletak, tak lagi membentuk bayangan kekuasaan. Terminal menatap dua pria yang tersisa, satu berdiri tenang, satu bertahan dengan sisa harga diri. Dengan raungan marah, Warto Keling mengerahkan tenaga terakhirnya. Ia maju membabi buta, pukulan-pukulannya liar dan penuh amarah. Ini bukan lagi strategi, ini keputusasaan. Hendar tidak mundur, ia menyerap tekanan, menggeser tubuhnya sepersekian detik di saat yang tepat, membiarkan tenaga lawan terbuang percuma. Pengalaman membisikkan waktu, dan Hendar mendengarkannya. Saat celah itu muncul, Hendar masuk. Satu langkah, satu gerakan, ia memotong arah serangan, mengunci bahu, lalu menghantam titik keseimbangan dengan hentakan pendek. Bukan pukulan yang keras, melainkan tepat. Tubuh Warto Keling bergetar, napasnya tersedak, dan lututnya melemah. Bunyi lutut menghantam aspal terdengar jelas, tajam, final. Warto Keling bertekuk lutut, kepalanya tertunduk, tangannya menopang tubuh yang tak lagi patuh. Kekejaman yang dulu membuat terminal tunduk kini tampak rapuh, terkikis oleh satu hal yang tak pernah ia miliki, kesabaran panjang. Hendar berdiri di depannya, bayangannya menutup sosok besar yang kini terlihat kecil. Tak ada ejekan, tak ada sorak kemenangan. Kerumunan menahan napas. Beberapa orang tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Warto Keling, nama yang selama ini memerintah dengan teror, kini kalah bukan oleh jumlah, bukan oleh senjata, melainkan oleh seseorang yang tahu kapan harus menahan dan kapan harus menutup. Terminal merasakan pergeseran. Kekuasaan berganti bukan dengan deklarasi, tapi dengan fakta yang tak bisa dibantah. Warto Keling mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya goyah, dipenuhi kebencian dan kebingungan. Ia mencoba bicara, tapi yang keluar hanya napas serak. Untuk pertama kalinya, ia berada di posisi orang-orang yang pernah ia tindas, tak berdaya, menunggu keputusan orang lain. Kekejamannya tak lagi punya tempat berpijak. Hendar menatapnya lama. Dalam tatapan itu ada kenangan, tentang dirinya sendiri di masa lalu, tentang jalan yang pernah ia pilih dan tinggalkan. Ia tahu, ini bukan soal membuktikan siapa yang paling kuat. Ini tentang menutup lingkaran yang dibiarkan terbuka terlalu lama. Terminal tak butuh penguasa baru. Terminal butuh akhir. Ketika Hendar melangkah satu tapak mendekat, semua orang tahu bab ini hampir selesai. Warto Keling masih berlutut, tersungkur bukan hanya oleh pukulan, tetapi oleh kenyataan. Dan di bawah atap terminal yang panas itu, pengalaman mengalahkan kekejaman, tanpa ragu, tanpa ampun, tanpa perlu banyak kata. Sisa perlawanan padam seiring runtuhnya keberanian. Anak buah Warto Keling yang masih berdiri tersadar bahwa hari ini bukan milik mereka. Beberapa mencoba bangkit, tapi tubuh tak lagi patuh. Yang lain mundur, mencari celah yang sudah tertutup. Terminal menyaksikan akhir itu dengan hening yang berat, bukan hening takut, melainkan hening penentuan. Tak ada lagi teriakan perintah. Tak ada lagi bayangan yang menekan. Warto Keling masih berlutut ketika langkah-langkah terakhir mendekat. Napasnya terputus, dadanya naik turun, matanya tak lagi menyimpan ancaman. Kekuasaan yang ia bangun dari teror runtuh oleh satu kesalahan, memilih lawan yang tahu persis bagaimana mengakhiri ini. Hendar berdiri di hadapannya, tidak tergesa, tidak ragu. Keputusan sudah dibuat sejak peringatan diabaikan. Benturan singkat menyudahi segalanya. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada pertunjukan. Gerakannya cepat, efisien,
Final, seperti menutup pintu yang lama dibiarkan terbuka. Warto Keling tersungkur, tak bangkit lagi. Di sekelilingnya, sisa kelompoknya tumbang satu persatu, upaya terakhir mereka berakhir di tempat yang sama. Terminal menelan suara terakhir itu, lalu melepaskannya pergi. Debu turun perlahan, asap arang dari warung sate bercampur dengan bau aspal panas. Orang-orang yang bersembunyi mulai melangkah kembali, ragu di awal, lalu semakin pasti. Tak ada sorak kemenangan, tak ada tepuk tangan, yang ada hanyalah kelegaan yang lama terpendam, seperti dada yang akhirnya bisa menarik napas penuh. Seorang pedagang menegakkan gerobaknya, seorang sopir menyalakan mesin bas. Klakson terdengar, pertama satu, lalu menyusul yang lain. Terminal kembali bersuara, ritmenya hidup lagi. Suara itu berbeda dari sebelumnya, tidak tergesa oleh takut, tidak terpotong oleh ancaman. Ini suara bekerja, suara bertahan, suara yang akhirnya bebas. Hendar berdiri beberapa saat, memastikan tak ada lagi yang bangkit untuk melukai. Tatapannya menyapu sekeliling, bukan mencari pengakuan, melainkan memastikan keseimbangan kembali. Ia tak berkata apa-apa, tak ada pengumuman, tak ada klaim. Ia tahu, akhir sejati tidak membutuhkan panggung. Ketika ia berbalik menuju warung satenya yang tersisa, orang-orang memberi jalan. Bukan karena takut, melainkan karena hormat yang sunyi. Terminal mengingat pelajarannya hari itu, kekerasan berakhir bukan oleh teror yang lebih besar, tetapi oleh tangan yang tahu kapan harus menghentikan. Dan sejak saat itu, terminal hidup lagi, kali ini tanpa takut. Sunyi turun perlahan, seperti debu yang akhirnya menemukan tempatnya. Tak ada sorak kemenangan, tak ada teriakan lega. Terminal berdiri dalam keheningan yang canggung, seolah tak yakin apakah semua ini benar-benar telah usai. Pedagang menatap dari kejauhan dengan mata membesar, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terjadi. Mereka hidup bertahun-tahun di bawah bayang-bayang, dan kini bayangan itu lenyap terlalu cepat untuk dipercaya. Hendar berdiri di dekat warungnya yang berantakan. Ia meraih kain lap, membersihkan tangannya pelan-pelan, gerakannya rapi dan tenang. Tak ada gemetar, tak ada sisa emosi yang meledak. Seperti seseorang yang baru menyelesaikan pekerjaan berat dan memastikan tak ada yang tertinggal. Api di tungku kecilnya masih menyala, bara merahnya berderak halus, seolah tak peduli pada apa yang baru saja terjadi. Beberapa pedagang saling pandang, ingin bicara namun tak tahu harus mulai dari mana. Ada yang mengangguk pelan ke arah Hendar, ada yang menunduk, ada pula yang masih terpaku. Wajah-wajah itu memantulkan satu perasaan yang sama, tak percaya. Nama yang dulu hanya hidup dalam bisikan kini berdiri di depan mereka, nyata, dan tidak lagi marah pada dunia. Seorang pedagang tua melangkah satu tapak maju, lalu berhenti. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Ia akhirnya hanya menghela napas panjang, seakan melepaskan beban bertahun-tahun. Terminal membalasnya dengan bunyi kecil, gerobak yang digeser, plastik yang dikumpulkan, langkah kaki yang kembali menemukan ritmenya. Hidup mencoba berjalan lagi. Hendar mengangkat pandangannya sebentar, menatap sekeliling tanpa ekspresi. Tatapan itu bukan untuk menuntut hormat, melainkan memastikan keadaan benar-benar aman. Ia tidak mencari pengakuan, ia tidak ingin dikenang sebagai penguasa yang kembali. Yang ia inginkan sederhana, terminal ini berhenti melahirkan ketakutan. Keheningan itu terasa panjang, tapi tidak menekan. Berbeda dari sunyi yang dulu menyertai kekuasaan, sunyi ini memberi ruang. Ruang untuk bernapas, untuk percaya, untuk memulai ulang tanpa harus menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Terminal belajar membedakan dua jenis diam, yang mencekik, dan yang menyembuhkan. Hendar kembali ke warung satenya. Ia merapikan tusuk yang tersisa, membetulkan meja yang miring, dan menyingkirkan pecahan kayu. Tidak ada upacara penutup, tidak ada pidato, hanya rutinitas kecil yang dipilih dengan sadar, seolah berkata bahwa hidup harus terus berjalan, tanpa drama tambahan. Dan di tengah terminal yang perlahan menemukan suaranya kembali, satu hal menjadi jelas bagi semua orang, badai telah lewat. Yang tersisa bukan ketakutan, melainkan kesempatan. Hendar berdiri di sana, tenang, dengan tangan bersih dan hati yang selesai, membiarkan sunyi melakukan tugas terakhirnya. Kabar menyebar cepat di terminal, lebih cepat dari klakson bas manapun. Nama Hendar kembali hidup, bukan sebagai bisikan takut, melainkan sebagai kenyataan yang tak bisa disangkal. Beberapa pedagang mendekat dengan ragu, membawa kata-kata yang tak pernah benar-benar terucap.
Ada yang ingin berterima kasih, ada yang berharap perlindungan, ada pula yang diam-diam menunggu satu kalimat pengumuman bahwa penguasa lama telah kembali. Namun Hendar tak memberi apapun yang mereka tunggu. Ia berdiri di balik warung satenya, menyiapkan dagangan seperti biasa. Tangannya bekerja dengan irama yang sama, wajahnya tetap tenang. Ketika seseorang memberanikan diri berkata, "Terminal butuh kamu," Hendar hanya menggeleng pelan. Senyumnya tipis, bukan merendah, melainkan selesai. "Aku sudah lewat sana," katanya singkat. Kalimat itu tidak pahit, tidak bangga. Ia terdengar seperti seseorang yang pernah mendaki puncak dan tahu betul betapa dinginnya berada terlalu lama di atas. Kekuasaan baginya bukan lagi tujuan, melainkan luka yang telah sembuh dan tak ingin dibuka kembali. Beberapa orang bersikeras. Mereka menawarkan dukungan, bahkan kesetiaan. Mereka ingat masa ketika terminal tertib, meski keras. Hendar mendengarkan tanpa memotong, lalu menolak dengan cara yang sama, tenang dan pasti. "Aku nggak mau ada yang takut lagi," ucapnya. "Termasuk takut padaku." Kata-kata itu jatuh sederhana, tapi mengubah harapan yang sempat tumbuh. Hendar tahu, kembali memerintah berarti kembali memilih jalan lama. Jalan yang menuntut ketegasan tanpa jeda, keputusan tanpa tidur, dan kekerasan yang selalu menunggu alasan. Ia sudah membayar mahal untuk itu. Kini, ia memilih bara kecil yang hangat ditungkus sate, bukan api besar yang membakar segalanya. Terminal perlahan memahami. Mereka melihat bahwa perlindungan tak selalu datang dari satu tangan yang berkuasa. Ketertiban bisa tumbuh dari keberanian bersama, dari keyakinan bahwa ancaman telah berhenti. Hendar tidak mengikat mereka dengan rasa takut. Ia justru melepaskan mereka dari ketergantungan pada satu nama. Sore menjelang, dan warung sate kembali ramai. Orang-orang makan sambil berbincang pelan, mencoba menyesuaikan diri dengan dunia baru yang terasa asing tapi menjanjikan. Hendar melayani dengan sabar, menakar bumbu dengan teliti, seperti menakar hidup yang kini ia pilih. Di bawah atap terminal, keputusan itu mengendap dan menguat. Hendar bukan lagi penguasa, bukan pula bayangan yang mengintai. Ia adalah penjual sate yang memilih damai, dan pilihan itu justru menjadi penegasan terbesar. Kekuasaan baginya adalah masa lalu, dan masa lalu sebaiknya tetap di sana. Hari-hari berlalu dengan cara yang nyaris tak disadari. Tidak ada upacara, tidak ada pengumuman resmi, tidak ada spanduk kemenangan. Terminal hanya berubah. Pagi datang tanpa jantung berdebar, siang berlalu tanpa mata yang terus menoleh ke belakang. Para pedagang membuka lapak dengan gerakan yang lebih ringan, seolah beban lama akhirnya dilepas tanpa perlu kata perpisahan. Tak ada lagi langkah kaki yang ditunggu dengan cemas. Tak ada tangan kasar yang mengetuk meja meminta setoran. Uang hasil dagang tetap berada di saku pemiliknya, bukan berpindah karena ancaman. Pedagang mulai menghitung laba dengan jujur, bukan sisa-sisa setelah rasa takut dibayar lunas. Terminal menemukan ritme barunya, kasar, ramai, tapi bebas. Wajah-wajah yang dulu tegang kini mulai berani tersenyum. Canda kecil muncul di antara lapak, tawa pendek terdengar saat transaksi. Para sopir tak lagi mematikan mesin karena panik, dan kernet memanggil penumpang tanpa nada tertekan. Kebisingan terminal kembali menjadi kebisingan yang wajar, bukan penutup jerit batin. Yang paling terasa adalah cara orang berjalan. Langkah mereka lebih tegak, lebih pasti. Tak ada lagi kebiasaan menunduk saat melewati titik tertentu. Tidak ada zona gelap yang dihindari. Terminal, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, terasa menjadi milik semua orang, bukan milik satu nama. Hendar tetap di tempatnya. Warung sate di ujung peron kembali jadi penanda waktu, pagi, siang, sore. Ia tidak mengawasi, tidak mengatur. Ia hanya ada, tapi keberadaannya cukup untuk mengingatkan, bukan tentang kekerasan, melainkan tentang batas yang tak boleh dilanggar lagi. Tanpa sadar, terminal menjaga dirinya sendiri. Beberapa preman kecil yang dulu berkeliaran memilih pergi. Yang tersisa belajar hidup normal, atau setidaknya tidak lagi berani mencoba. Tanpa pemimpin, tanpa dukungan rasa takut, keberanian palsu kehilangan maknanya. Terminal tidak memusnahkan mereka, ia hanya berhenti memberi panggung. Malam hari, lampu-lampu menyala lebih lama. Pedagang berani pulang belakangan, menyelesaikan dagangan tanpa tergesa. Angin malam membawa bau makanan dan asap knalpot, bukan ancaman. Kebebasan itu tidak meledak, ia tumbuh, mengakar, dan menetap. Terminal kini hidup dengan cara yang sederhana namun berharga. Bukan karena dijaga oleh penguasa,
tapi karena tak lagi dikuasai oleh ketakutan. Dan di tengah semua itu, satu kebenaran menjadi jelas, ketika rasa takut pergi, kehidupan menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Di bawah atap terminal yang mulai berkarat dimakan waktu, Hendar berdiri di tempat yang sama. Bara arang menyala merah, sate berderak pelan saat lemak menetes, dan asap tipis naik ke udara sore. Keramaian kembali menjadi bagian hidup, bukan ancaman. Di antara klakson, tawa penumpang, dan panggilan kernet, Hendar membalik sate dengan gerakan yang santai, seolah dunia tak pernah runtuh dan dibangun kembali di sekitarnya. Seorang pelanggan bercanda soal antrean yang panjang. Hendar tersenyum, lalu tertawa kecil. Tawa itu ringan, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat beberapa pedagang lama saling pandang. Mereka mengenali suara itu, bukan sebagai peringatan kali ini, melainkan sebagai penanda keseimbangan. Selama tawa itu masih ada, mereka tahu, segala sesuatu berada di tempat yang seharusnya. Terminal tidak lagi memerlukan penjaga bayangan. Ia telah belajar berdiri sendiri. Ketertiban tumbuh dari kebiasaan baru, dari keberanian untuk berkata tidak pada pemalakan, dari keyakinan bahwa masa kelam tidak akan kembali. Hendar tidak mengawasi dari jauh, tidak memegang kendali. Ia hanya hadir, sebagai bagian kecil dari denyut kehidupan yang kembali normal. Anak-anak pedagang berlari melewati peron, tertawa tanpa menoleh ke belakang. Sopir menyeruput kopi sambil berbincang, bukan sambil mengawasi sudut gelap. Warung-warung tetap sederhana, tapi rasa aman membuat semuanya terasa cukup. Terminal bukan tempat yang lembut, namun kini ia jujur, keras karena hidup, bukan karena teror. Hendar mengangkat kipas bambu, meniup bara agar api tetap hidup. Api kecil itu cukup, ia tak membutuhkan nyala besar yang membakar segalanya. Dari pengalaman panjangnya, ia tahu, yang berlebihan selalu meminta korban. Yang cukup, justru menjaga. Seseorang melewati warungnya, menunduk sopan. Hendar membalas dengan anggukan singkat. Tidak ada legenda yang diumumkan, tidak ada cerita yang dipaksa dikenang. Yang tersisa hanyalah ingatan kolektif, tentang batas yang tak boleh dilewati, dan tentang seorang pria yang memilih berhenti di waktu yang tepat. Senja merambat, bayangan memanjang di lantai terminal. Tawa kecil Hendar terdengar sekali lagi, bercampur dengan suara bara yang berderak. Tak ada yang bertepuk tangan, tak ada yang bersorak, tapi semua merasakan hal yang sama, damai yang tidak rapuh. Dan selama di bawah atap terminal itu Hendar masih membakar sate, masih tertawa kecil tanpa beban, terminal akan tetap aman. Bukan karena takut pada masa lalu, melainkan karena belajar darinya.